Halo, sore Bang Jo. Sore. Asli baru kali ini gue akhirnya setelah tertunda. Sorry nih Bang, Setelah sebelumnya, Bang, ya. delay. Sorry Bang Jo, sebelum-sebelumnya nih kita nih nge-reschedule ya kan Bang. Aman sih. Oke, Bang Jo nih Sohid Goes Bang dari Crime Sheet. Ya. Jadi Sohid Goes ini lebih ke personal sih. Nanyanya kayak apa namanya? Ya nanya POV dari Narsum sih. Nah, kesempatan kali ini anjir sih gue nunggu banget sih Bang. Sebelumnya tuh apaan sering lu? nge-repost terus, wah kayaknya Bang Jul asik nih. Ada mau pesan yang mau disampaikan nih kayaknya Bang. Iya lu keren anjir lu apa ini? Ya terus aja lu kerjaan kayak gini, media alternatif buat seneng-seneng aja. Keren. Ini kalimat penutup Bang. Ini udah awal ya. Baru awal. Kayak gimana kabar Bang di early 2016 nih? Waduh. Gimana kabar Bang? Baik sih, tapi negara nggak baik sih. Baik lah ya. Iya. Negaranya yang kayak tai, tapi Asli anomali banget. Pagi panas lagi Iya. Senin kemarin kan tuh yang banjir di mana-mana. parah. Terus kondisi juga negara. Ada runyam. Usut. Jadi kita nyiapin beberapa pertanyaan gitu. Jadi bisa dijawab dengan Tegas. bebas Tegas. mungkin lah. The set is yours Bang. Pertanyaannya tuh ya sederhana sih, kayak pengalaman lo di band, sama pengalaman lo di musik, sama lo sama pandangan gitu sih Bang. Jadi kayak mau tahu sih pertama kali lo datang di gigs itu ingat gak sih Bang, kapan, terus gigs apa gitu? Gue antara lipstick kayaknya lipstick deh, 98-an tuh gue main sama band gue yang lama Stupid Bone, terus sama sama band atau tongkrongan gue Pretty Baby Dolls juga main situ tahun 98 deh kayaknya, 98 akhir tapi 98 akhir. Itu lu pertama datang ke gigs sekalian ngeband langsung itu? iya gue Wah, mungkin anjir. gue telat. Kalau gue telusurin nih, kalau telusurin gue tuh telat ngepang di generasi gue, di wave 98. gue. Sebenarnya tuh di wave gue tuh gue agak telat. Yang lain udah mulainya daripada SMP. Gue tuh baru mulai tuh dari SMA kelas 1. SMA kelas 1. Makanya gue telat sebenarnya di wave gue ya. Di wave gue tuh gue telat. Makanya dan lipstick pun juga baru pertama kali doang. Yang lain udah bicarain lipstick, bicarain tempat-tempat yang legend gue cuma sekali doang. Makanya gue telat. Itu di mana tuh Bang? Selatan. Lipstick tuh di selatan Blok M. Itu apa Oke. karena 98 sebegitu kisruhnya terus lu gua band kali ya? Enggak, gue Enggak juga. baru kenal pang tuh yang baru kelas SMA kelas 1. Itu juga gara-gara itu gua drummer gue di Septic. Oh, di Dia Septic. ngenalin pang gue tuh Stova, drummer gue di Septic. Terus temen gue sekelas. Temen gue sekelas, nih anak ngapain ya, tolol banget ya, belajar nggak mau. Jadi itu dia punya buku tulis tuh, setengah halamannya tuh ditulis nama-nama band pang. Wih, ngapain? Jadi nggak pernah belajar, dia nulis tuh Band lokal semuanya. semuanya. Makanya dia gila deh. Stova tuh gila. Ngapain nih nulis kayak gini? Ini apaan Pak? Ini apaan? Ini band-band ini. Iya dia. Makanya gue kenal pang tuh sama dia. Makanya gue telat banget. Ya udah dari SMP kali ngepang. Gue baru SMA. Baru tahu malahan. Baru tahu musik pang tuh. Telat gue. Itu lu sebagai apa di band pertama lu Bang? Vokalis Langsung. murni gue. Vokalis murni gue. Kenapa ngepercayain lu sebagai vokal Bang? Ngajak lu vokal gitu. Sama sih nongkrong terus tuh bukan gue nggak ngeband sama Tova. Gue ngeband tuh sama tongkrongan itu. Dulu tuh Iya. dulu kan modelnya kan Jakarta tuh tongkrongan kan. Dulu tuh ada nama gengnya lah istilahnya. Dulu tuh nama geng gue tuh Shot Monarchy. Apa tuh Bang? Shot Monarchy. Anjay. Jadi ada dulu tuh kayak geng-gengan aja.
kelompok-kelompok di Jakarta tuh seperti itu. Jadi main tongkrongan, sini tongkrongan terus dinama-namain tongkrongannya. South Monarchy. Ini agak gerimis paling. Gimana ini? Kalau agak lebat nanti pindah di situasi seperti Maiping paling sih. Iya aman sih. Dia langsung vokal tuh ya? Gua langsung vokal. Aja langsung vokal. Kebetulan itu juga bukan gua ngebikin band. Gua tuh gantiin vokalis Yang lamanya. SMA kelas Gitu. 1. SMA kelas 98. 98 baru masuk. Hidden 98. secret tuh. Buat perjalanan waktu itu. Terus ya di 2026 sekarang lu lagi ngerunning apa, Bang? 2026. Ini banyak yang ketunda di 2025 gara-gara gua kemarin tuh kecelakaan sih, kecelakaan. Ya? Iya di Bandung. Itu kan gua vakum dari Februari sampai November. Agak ngapa-ngapain. Tadinya itu gua mau jadi baru mungkin gua akan bikin EP buat crime. EP di sini, terus kayaknya ada ajakan juga kompilasi deh sama anak-anak Brusite sama STP Di 2026 ini ya? 2026 ini. Jadi emang ya stay tune aja ya, Bang ya? Stay tune. 2026. Terus apa ya? Ya ini agak ke distrik krimis sedikit. Iya, gimana? sutradara? Lanjut kah? Lanjut. Oke. Oh, deres nih kawan. Deres kawan. Lu merasa ya? Enggak sih. Rasa kan belum. Belum ya? Lanjut aja dulu. Jadi emang ya organik aja sih maksudnya. Apa sih? Kuyup-kuyupan. Kuyup dikit. Ya emang lagi anomali sih cuacanya, Bang. Oh iya. Jaga kesehatan dah. Ya, Sehat. Semuanya ya. Di negara yang sakit semuanya. Terus di 2026 ini lu lagi ngerunning buat EP juga ya? Iya, EP. Itu rencana self release atau gimana, Bang? Self release lah. Self release. Untungnya lebih gede. Untungnya lebih gede. Ya untungnya juga buat lu ini. Pengeluaran juga gede. Iya, buat ini itu juga ya, Bang ya. Pengeluaran juga gede. Pasti sih. Buat lu tour, buat lu ngegarap yang lain juga kan. Pasti sih. Terus juga sama Septic Tank gue ngeluarin single collection sih tahun ini. Single collection. Tapi gue baru berapa lagu single collection, sisanya tuh vokalis lama. Single collection. Kalau band yang lu masih aktif, 2 itu aja, Bang? 2 itu aktif. DJXAA, udah. Tahu tuh AB, pengen banget AB. Itu belum running itu ya? Nggak tahu deh gue. Iya, nggak tahu deh. Berarti yang masih aktif crime sama Septic aja. Iya. Itu ngebagi porsinya? Apa? Lu ngebagi porsinya apa santai aja? Oh, santai aja. Iya. Kalau Septic gue ngikutin mereka. Gue bukan yang otaknya lah kalau di Septic Tank. Jadi gue ngikutin mereka. Nge-flow aja. Kalau iya ada terflow. Kalau crime gue harus turun tangan lah. Soalnya sisanya anak-anak tolol semua personil gue. Kalau nggak dicambuk kagak bakal. Kadang-kadang harus keras dikit ya. Kalau nggak dicambuk mah kagak bakal gerak nih mah. Jadi kalau di crime lu lebih di apa ya bahasa ya? Dominan di hal apa, Bang? Di crime itu. Grafis kah? Gue kalau untuk lirik tuh pasti gue semua. Terus kalau lo perhatiin gue tuh egoisnya gue di crime tuh gue nggak perlu backing vokal. Tuh gue emang jangan pakai backing vokal. Gue nggak, emang crime tuh emang nggak mau pakai backing vokal. Jadi emang ref apa-apanya tuh lu full ya gitu aja udah. Lebih dominan ke situnya kalau gue. Tapi kalau musik ya rame-rame rame-ramean. Kalau kayak secara grafis gitu kan gue lihat kan anjir ini banget ya, apalagi yang solusi kemarin tuh. Itu iya. Lumayan cukup adil juga, Bang. Oh iya, gue semua. Gue juga semua. Pokoknya kalau gue nggak gambar tuh gue serahin ke orang lain, tapi tetap gue yang ituin, gue yang ngarahin. Gue mau bikin kayak gini, gue mau bikin kayak gini. Jadi
Jadi gue maunya kayak gitu. Jadi enak. Lumayan ke translate lah ya sama yang nggarapnya. Enaknya gitu gambarnya. Tapi kalau bukan gambar kayak tampilan yang lain-lain, ya gue juga gitu. Mereka cuma tahu mabok doang, yang lain. Mabok ngeband latihan. Iya, main latihan. Terus selama lu ngeband dari 98 tuh Bang, sampai sekarang lah 2026 udah hampir Berapa tuh? Ketahuan umur gue anjir. 100 tahun lah ya. Ketahuan umur gue. Tur yang paling berkesan lu kemana ya Bang? Gue malahan tur juga. Gue serba telat ya. Di wave gue telat ngepang. Tur juga. Gue di Kendala. Gue kan SMA. Gue kuliah nggak di Jakarta. Gue kuliah tuh diterima di Medan. Iya. Diterima di Medan. Jadi gue skip Jakarta tuh lama. 4 tahun tuh ya kuliah? Wah lebih. Enggak, gue kuliah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya? Terus gue kan ada usaha lah di Medan. Jadi gue nggak bisa gue tinggalin. Jadi balik ke sini. Itu skipnya lama gitu. Dan gue baru tur mah. Malah sama Crime. Gue tur sama Crime. Pertama kali? Iya. Enggak deh, sama DJXA. Sama DJXA. DJXA? Iya. Itu tahun kapan? Itu sebelum Covid. Belum Covid tuh 19 ya, apa 18 gitu. Oh itu pertama kali lu Bang? Makanya gue telat gitu-gituan. Kemana itu Bang pertama tuh? Langsung EP ya? Iya demo ya? Iya demo. Itu gua ke Semarang, Cilegon, sama Jogja. Ke Jogja. Yang gua ngeliat lu foto Ramyan di belakang box itu bukan sih Bang? Yang mana? Yang lu pakai mobil box ya atau apa gitu? Oh enggak, itu sama Crime. Oh, sama Crime gitu? Itu sama Crime. Itu tur pertama Crime tuh yang demo. Yang brocon gitu-gitu. Iya, 2022 ya? 2022. Iya, 2022. Itu tur sama Crime pertama. Itu dulu apa? Iya itu dulu. Tur Jawa Timur. Tur Jawa Timur. Jadinya tuh gue mau Crime tuh tur yang demo tuh tur Jawa Timur, tur Jawa Barat sama tur Jawa Tengah. Udah semua kayaknya deh. Udah semua ya? Dia pun nggak titik-titik kotanya ya, paling 3 titik, tapi perwakilan aja lah. 3 kota ya. Yang penting itulah ya, kebagi lah ya, rata. Ini 3. Terus selama tur itu yang paling berkesan hal apa Bang? Gue pengen tahu sih. Tapi setiap narsum tuh gue tanyain tuh. Banyak. Gua lucu-lucuannya sih. Lucu-lucunya tuh gila gue mah. Enaknya sama Crime tuh sebenarnya lucu banget. Lucu banget. Kayak pindah nongkrong aja maksudnya ya? Iya, lucu banget. Terus ya kenal sama anak-anak sana juga enak. Mereka tuh ramah-ramah banget. Kayak Jawa Tengah gitu-gitu. Semuanya sih, setiap kota itu tuh mereka tuh ramah banget. Makanya gue selalu pengen tur tuh karena ramah, mereka baik. Terus gitu, kuliner ya Bang enak, ya? Kuliner. Wah, gue kuliner malah enggak. Lu pasti skip ya? Skip enggak, bukan masalah skip atau mabuknya. Gue dandan gue lama, band gue kalau Crime. Iya sih, ngedressnya sih. Ini anak-anak. Gue tuh nggak pernah yang jalan. Gue tur tuh emang bener-bener jalan, tidur, manggung, udah, sama minum, udah. Ngedress mah hampir sejam lebih kali Bang ya? Buset, mending sejam. Gue bisa 4-5 jam. Gue kan jadiin rambut. Oh iya sih. Jadiin rambut tuh buset. Gue nggak pernah jalan-jalan. Selama tur tuh gue nggak yang kulineran enggak. Nggak pernah. Sama Crime, sama Septic juga nggak pernah. Bener-bener dandan. Gue sampai misalnya nih tidur pada bangun siang, udah makan di situ, di tempat di situ. Itu dah. Jadiin rambut. Makan yang disediain anak-anak aja kali ya? Iya, gue nggak ada yang sempat kesini yuk, apa itu ke sungai, ke air terjun ya, nggak pernah. Mentok di kamar, anak-anak mentok di rumah. Beauty is pain gak sih Bang? Beauty is pain gak sih? Udah. Tapi emang personil gue emang ngedress punk kayak gitu, berdiriin rambut tuh emang dia emang udah dari lama ya. Emang udah prioritasnya itu ya. Iya, emang pengen kayak gitu. Soalnya mereka kan street punk dulu lah.
Nggak, bukan dulu lama ya. Dia emang kenal kayak punk tuh dari street punk tuh identik dengan kayak gitu. Mereka tuh udah lama ngetres kayak gitu personil gue. Jadi pengen mulu, pengen mulu. Dia pun nggak main gitu, tetap aja dia pada mau kadang. Statement lah ya bang bahasanya ya. Bisa dibilang statement juga sih ya. Terus sih bang di 2026 awal sama 2025 akhir nih, lu lagi on repeat soundtrack apa aja sih bang di tahun lokal apa? Boleh 3 lokal. Gua lokal mah yang pasti mah Armored Hawk. Apa story lu bang? Apa? Siap apa tuh? Yang mana? Story lu tuh siap. Oh, siap kawal Armored Hawk. Iya, gua siap dah, gua apa dah. Kemanapun ibaratnya gue jadi band pembukanya Armored Hawk terus nggak apa-apa. Shout out Imam. Yoi, itu mantep tuh. Totalitaran. Terus gue denger Jeep keren sih. Jeep keren sih. Album barunya ya. Iya, Model Citizen ya. Model Citizen. Keren sih mereka. Terus Kompetitor sih. Kompetitor bandnya Firja. Mantep gitu sih. Terus sama satu lagi The Valid. Gue nunggu lama tuh The Valid sebenarnya, dan baru selesai tahun kemarin. Nah, 2026 musik-musik skinhead bakalan merajalela nih. Saham-sahamnya ini ya lagi naik. Bakalan gila-gilaan oi skinhead. Tapi yang bener-bener drumnya duk-tak tuh bakalan gila sih. Sorry nih. Luarnya bang? Apa? Kalau luarnya? Gue dengerin Traume. Tahu gue gimana spellingnya Traume? Dia band Poland. Oh Poland ya. Dia itu keren banget anjir. Terus gue dengerin Problem, hardcore punk juga. Terus band favorit gue sepanjang masa ngeluarin album di 2025 kemarin, Smoking Pop. Yoi. Itu gue mau makanya nama gue Yuli Pop itu gara-gara Smoking Pop. Oh gitu. Ya, wah anjir. Itu. Nice insight nih. Iya. Nama gue Yuli Pop. Gara-gara Smoking Pop ini. Karena ya bagi gue pribadi sih, gue nggak terlalu ngulik bang, cuman gue dapet insight baru sih bang. Asli. Ya paling dengernya band-band anak-anak aja sih. Iya. Gue dengerin soal. Gue tuh nggak mau ketinggalan aja gitu. Gue ada sifat nggak mau ketinggalan, dalam artian tinggalan gue nggak mau mentok di suatu masa aja tuh dengerin. Iya. Jadi gue biar gue nggak ketinggalan ya gue dengerin tuh yang baru, new wave yang baru. Iya, new wave yang baru kayaknya tuh wah gila gitu. Dan jadi itu gue jadi mungkin bisa jadi inspirasinya Crime atau siapa gitu. Iya sih. Buat bikin lagu ke depannya. Bener. Keren. Band lokalnya keren. Iya ya. Produksinya mantep ya. Iya. Keren dah. 2025 tuh keren. Ngulik. Nguliknya itu berarti dari story kawan-kawan. Iya, bener story dari temen. Gue story yang lalu lalang lah. Gua kulik. Oh ini bagus. Wah. Ada yang bosen kayak gini. Kayak band lo bagus, meskipun gua nggak get into banget ya sama jenis genre kayak gitu, tapi kayaknya wah akhirnya ada lagi yang kayak gini. Terus history kemarin, wah ada lagi yang kayak gini. Biar Modern Gods nggak sendirian lah, ditemenin lah. Udah bertahun-tahun Modern Gods sendirian. Tuh ada A Thousand Punch juga kan, tahun kemarin kan. Rame gitu kayaknya melodic hardcore bakal rame juga ya. Iya. Rame ya. Mungkin rame juga. Terus bang kalau album sih gua karena ya top album kayak referensi lu buat di tahun-tahun ini tuh lagi repeat apa aja bang? Oh tahun 2005 album? Ya, 2025 lah, karena 2026 baru mulai. Iya 2026 gue suka lupa sih kalau judul album, tapi gue kalau EP lah, EP kalau enggak. Iya. Gue nggak tahu apa gue, tapi
Itu tadi yang 3 band lokal itu kan semuanya tuh. Baru keluar sih. Iya, Iya. itu emang itu yang gue kulik sih. Emang gue kulik terus itu 3 band itu. Terus juga ada bandnya Ciwen tuh siapa? Glutch. Itu juga Glutch. bagus tuh. Bagus. Terus Death Rage. Parah sih Death Rage. Anjing keren sih Bogor. Yang itu Death Rage anjir. Terus gue dulu. Ini satu stage gak sih Bang kemarin waktu Iya, di Bogor ya kan ya? lumayan. Iya, di sini yang di Blok A. Yang di Blok A kan Death Rage ya? keren sih. Death Rage keren. Iya. Terus Bastard. Wah, jangan pernah lupain deh lu. Boleh nyekip band-band lain tapi jangan pernah lupain Bastard lah. Best stage. Bastard. Oh, Bastard. Iya, Bastard. Power Don't Knock You. Violence. Iya. gitu. Power Violence tuh. Itu baru Power Violence tuh. The real. Menurut gue ya. Iya. Menurut kepercayaan Power. gue. Iya, powernya dapet, filenya dapet tuh. Mantep tuh. Terus tadi kan udah tuh 3 soundtrack, 3 album sama 3 gigs di 2025 yang menurut lo Wah, gue nyekip tuh banyak sih. Memorable. Tapi di awal tahun Golpe yang di Rosti tuh apa namanya acaranya tuh. Tapi pas Golpe itu Golpe. tuh mantep sih. Dan di hari itu tuh gue manggung 2 kali, satu lagi sama Septic. Jadi gue habis main di Golpe, gue langsung ke Jakarta Pusat apa di mana gitu lupa gue. Itu gue manggung sama Septic yang habis Satunya itu. Apa? Satunya Crime Enggak, hari itu. satu hari itu. Iya, habis dari situ gue ngongkrong lama di situ, nyadarin diri dulu di Golpe, nyadarin diri dulu, terus baru gue ke manggung sama Septic Tank itu baru pertama kali gue manggung 2 tempat sama 2 band yang beda tuh. Terus habis itu gue nyekip kan, gue habis itu 2025 tuh sampai November gue baru nonton lagi tuh, baru ke acara lagi pas Fusius X di Bandung. Tuh, makanya gue skipnya lama, beneran deh lama. Jadi gue baru November baru main lagi gue kan. Gue November baru main Founded. Itu setelah After Break. Oh iya, itu Founded gue manggung Founded pertama kan ya? lagi. Iya. Blok A. Di sini di Blok S. Iya. Blok A kan. Itu baru pertama kali lagi gue manggung. Jadi gue nyekipnya lama. Banyak yang gue lewatin di 2025, makanya referensi gig gue dikit. Iya. Tapi rilisan masih dengerin. Dengerin daripada bete di rumah. Iya, skip gue banyak yang skip. Kalau gig sih banyak skip gue 2025. Last Bang, satu lagi gig, Apaan? satu gig yang Kalau gue inget-inget dulu ya. kalau nggak ini nggak apa. Kalau gue inget-inget dulu ya. Kalau nggak inget. Aduh, gue lupa lagi mana lagi ya. YR itu datang sih. YR yang mana? Rossi. YR Rossi ya. Direction November. Iya. Yang Tapi Destiny. iya tuh balik lagi ke Rossi ya. Back to Rossi. Iya, back to Rossi. Back to Itu oke sih, mantep sih itu. sama penonton. Terus tapi gue suka emang tempat-tempat yang ajaib sih sebenarnya. Gue suka gig yang tempat-tempat yang ajaib. Dulu tuh ada 2022. Itu di mana, Boh? Di Ciledug tuh 2000 berapa, Boh? 2000 yang di Ciledug acara Septic Tank main. Yang lu pada bikin acara. Ngehe apa? Oh, still ngaco tuh. Itu tempatnya di gedung yang udah nggak pakai tapi di basementnya. Itu gila sih crowdednya. Mantep sih itu. Terus ada gimmick-gimmicknya kalau lu mau cuma bayar goceng masuk. Goceng apa 2000 ya, Pak? Kalau mau hak lupa gua. Goceng ya? Iya, ada gimmick itunya tuh. Wah, masih. Itu tempatnya juga enak. Tahun berapa itu, Bang? 2022 ya? 2022 ya, Bu ya? Apa 2000 sebelum Covid ya, Bu? Sudah Covid itu. Goceng itu ya? Ya kalau lu mau hak. Itu lu bayar cuma goceng. Tempatnya emang di gedung yang udah nggak kepake tapi di bawah di basement. Wah, magis banget tuh. Iya, gue suka tempat-tempat yang kayak gitu tuh. Mantep. Iya dah. Gue suka yang gitu. Kalau di Bandung tuh Ujung Berung tempatnya keren sih. Tempatnya keren tuh Ujung Berung. Sama juga kalau di Bandung basement juga gitu. Dia kayak gedung tua nggak Kayak kepake abandon gitu ya. Iya. Tinggal gitu ya. Gedung tua nggak kepake gitu lah.
itu oke sih itu. Oke. Terus short crash juga tuh di bukit. Iya, tapi gue pasti penasaran sama apa ya, acara apa ya, gue satu penasaran, gue pengen banget itu. Nantilah, lupa gue satu lagi. Nanti bisa di komentar. Oke, jadi kan lu udah ngejelasin tuh Bang beberapa POV lu, terus kayak Lu bagi rokok, Bu? ini aja sih, kayak secara pribadi aja sih, kayak Hacepang tuh menurut versi Bang Jo. Wah, gila deh. Pertanyaan yang paling Ini bakal masuk ini nih Wikipedia nih. itu pertanyaan yang paling sering sih sebenarnya. Ini karena karena di kamerain aja. Sementara Menurut gue pernah nulis ya kayak gitu ya. Iya, gue pernah nulis. iya, di catatan si Roy. Enggak, di caption gue tuh. Jadi caption Hardcore punk, iya di caption Instagram hardcore punk bukan sesuatu hal yang perlu ditanyakan gitu maknanya, tapi lu lihat aja orang, lu lihat anak punk itu, lu lihat. Dan gue nggak tahu nih, sebagai pribadi gue udah ngejalanin hardcore punk ini gitu ya, lu lihat gue aja gitu. Maksud gue ya itu, mungkin itu menurut gue gitu. Hardcore punk tuh ya, kalau lo lihat gue mungkin kepala orang beda-beda. Iya. Kepala orang beda-beda, tapi tetap punya tujuannya mungkin sama. Tujuannya mungkin oke lah gitu. Mungkin gue nggak bisa memaksain otak yang satu, otak yang dulu tuh gue kayak gitu mungkin awal. Mungkin semuanya orang kalau awal-awal kita get into tuh hardcore punk mungkin akan banyak banget penjagalan pemikiran gitu tentang hardcore punk. Gue makin kesini gue ya udah di otak lo gitu. Hardcore punk itu ya apa yang lo lihat, apa yang lo baca, apa yang lo rasain, mungkin lo akan mendeskripsikannya sendiri tentang hardcore punk gitu. Dan ketika lo mendeskripsikan hardcore punk itu dengan versi lo juga jangan langsung wah ini hardcore punk gitu, enggak. Masih ada pemikiran otak lain yang mungkin akan beda gitu. Mungkin lo akan dapat kontranya nanti gitu. Wah gitu, bukan bakalan ada kontranya juga mungkin gitu tentang pemikiran lo tentang hardcore punk gitu. Ya menurut gua sih itu sih, gua nggak tahu sampai sekarang. Mungkin way of life, bisa dibilang way of life gitu. Gua malas sempat kepikiran kalau gua nggak kenal hardcore punk, gue bisa tetap hidup gitu. Apa sih pelajaran hardcore punk yang pelajaran apa sih yang kita tahu tentang hardcore punk kita nggak dapat di kehidupan biasa. Tentang kayaknya juga setiap individu juga biarpun nggak kenal hardcore punk juga akan melakukan hal yang sama tapi namanya berbeda. Misalnya kayak kita equality ya kan, juga kita nggak kenal punk juga tahu tentang equality, tentang persamaan gender, tentang persamaan tentang DIY. Mungkin orang biasa kenalnya kemandiri ya, kan orang-orang mandiri, orang-orang yang just itu. Mungkin gua nggak akan dapetin teman-teman yang sini, tapi gua bisa mendapatkan teman-teman di luar circle gua sih gitu sih. Hardcore punk tuh buat gue ya, apa yang gue jalanin sekarang itu udah hardcore punk banget. Asli. Itu bukan pertanyaan terakhir ya Bang? Sorry Bang. Apa tuh? Mic-nya Bang agak tuh. Ada iklan. Nanti Acil Bang. Acil anjing. Oke. Agak lumayan menurut gue filosofi sih Bang. Hardcore punk ya being yourself aja ya. Iya. Hardcore punk tuh kayak lu ini nih, semua pemikiran tentang hardcore punk, semua penjelasan tentang hardcore punk, semua slogan, semua gambar atau apa itu menuju satu titik bahwa kita semua tuh harus jadi orang baik. Iya kan? Lu ngomongin equality ya, itu ya untuk bisa jadi orang baik, equality gitu, nggak tergantung dengan siapapun gitu. Itu juga tujuannya lu jadi orang baik gitu.
Jadi tujuan dari Hakopang tuh jadi orang baik Orang gitu. baik sih. Iya, lu mau gimana juga. Pada intinya tuh semua itu ya lu jadi orang baik gitu. Semua slogan, semua apa terus tetap dalam satu koridor lu jadi orang baik aja deh. Udah itu aja. Mm-mm. Dalam. Iya dulu kali ya. Iya, minum dulu cuy. Garis besarnya itu sih emang sih. Iya, itu doang. Itu doang. Garis besarnya sih. Mau lo di dalam venue, mau di luar venue ya bang ya, acara, Iya biar gitu. acara. Semuanya kan mau apapun dah slogan-slogan yang kita tahu tentang hardcore punk, tentang hardcore, tentang punk itu sendiri. Ya tujuannya lu jadi orang baik udah. Nggak ada lagi dah, itu doang lah tujuannya. Gak muluk-muluk Terus, ya bang ya? hah? Gak Nggak muluk-muluk ya? ya. Terus bentuk jadi orang penyayang juga ya kan. Tuh penyayang ini bukan, jangan diartikan bahwa penyayang tuh yang standar penyayang gitu kan. Banyak juga kayak anarkisme, Nah, tuh kayak feminis, terus kayak sebuah bentuk demonstrasi itu kan pengungkapan rasa sayang dan peduli, iya. ya kan? Peduli lu jadi kaum jadi yang anarkis aja jadi apa gitu. Itu jadi orang-orang yang sebenarnya tuh peduli sama orang lain gitu. Namanya aja yang beda. Menurut gua gitu Istilah-istilahnya sih. ya. Mm-mm. Untuk sayang mereka tuh gitu lah. Gitu ceritanya itu gue ya. Lumayan 2 SKS. Ya, karena di ngobrol Said Ghost ini sih Ah, agak lumayan dapetnya tuh per narasumber tuh dia ngungkapin ini sih bang, kayak iya, definisi-definisi kan iya, beda-beda kan ya bang ya. betul, betul, betul. Iya betul. Tiap Terus otak beda-beda tiap otak pasti. Nggak bisa beda-beda. kita ngekang otak orang lain, nggak bisa. Jadi malah diversity buat kita juga gitu kan, referensi segala Mm-mm. macem sih. Terus juga kan tadi lu mention bahwa hardcore punk itu jadi orang baik. Nah, kalau misalnya nih Bang, ya kita bilang orang awam lah, kayak orang yang di luar scene atau yang Ah, dia nggak ngedengerin punk. hmm. Terus dia itu ngelihat stigma buruk tuh terhadap anak-anak punk yang di jalan, anak-anak punk di lampu merah, Iya. yang dia oh anak punk tuh ternyata begini gitu. Iya, itu kan dia tuh patokannya dengan apa yang dia lihat ya. Apa Eh, yang dia lihat, apa yang dia rasakan pada saat itu, kita nggak bisa juga. Dan mungkin itu akan berbentuk. Ya wajar lah mereka untuk menganggap kita kayak gitu gitu. Soalnya dia emang nggak tahu. Jadi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa. Eh, kalau dia lebih telusurin lebih mungkin juga dia kenalnya bukan kenal pribadi pang itu enggak yang ditelusurin ke dalam gitu. hmm, Lu lihat luarnya aja. Dan kita pun kayak gitu kan. Kita melihat orang lain mungkin makanya ada pepatah bilang apa? First impression tuh ada dari mata pertama kan. eh, Dari penglihatan pertama ya kan. Itu first impression orang semua orang lah gitu. Kalau mereka beranggapan seperti itu ya udah ya gitu. Itu udahlah ya. first impression mereka aja gitu. Lu mau second impression mau impression ketiga ya lu makin nyelam. Kan lu makin makin tahu gitu. Hmm, Kalau lu cuma di permukaan ya udah. Kita juga nggak apa-apa. nggak salah juga Ini ya. nggak salah juga. Emang kayak gitu. Mm-mm. Makanya salah satu keresahan kita bikin konten ini sih gitu sih Bang. Mm. Biar ya mungkin misalnya ketika mereka mau ngulik Mm. lebih gitu tentang hardcore punk lah, Iya tentang itu. ini ya, kita ngundang narsumnya Mm-mm. sebagai itu tadi yang lu mention alternatif media sih. Iya iya Gitu pasti sih. pasti pasti itu alternatif media. Tuh bener-bener kita tuh kayak gini-gini tuh beranggapan bahwa kita bisa tuh bikin suatu media yang bukan media arus utamanya gitu. Hmm. Jadi gue selalu merasa seneng gitu lihat media-media anak-anak tuh membuat media sendiri, bikin Zine, bikin apapun blogspot atau apapun gitu. Dan dia di perkembangan zaman sekarang makin yang digital makin makin gila-gilaan Asli. juga, ya kan?
Asli. dan orang juga sangat-sangat memakan waktu dari website, dari di layar lah, di layar itu konten-konten seperti ini tuh dibutuhkan gitu. Gitu. Tapi emang terbaik sih emang Zain sih. Keren sih. Zain gitu. Zain sih ya. Iya tuh kayak lu tuh kalau Zain tuh anjing gitu. Ada effort gitu lebih gitu. Enak gitu baca Zain tuh. Iya. Itu lebih enak. Ringkas lah ya. Ringkas sih ya. To the point. Iya, jadi gue suka Zain. Gue suka. Iya nonton juga suka. Kayak gini-gini gue suka. Ini tuh bakalan si media bakalan tertolong lah kita untuk menjembarkan keresahan kita nih di arus media yang semakin masif seperti sekarang. Iya. Sadis. Cuma, waduh. Kita organik ini bak ada knalpot, ada dangdut, semua. MRT. Iya. Biar rasain semuanya. Ya dari zaman lu tadi nge-mention lu nge-band 98 sampai 2026 tuh perbedaan punk di tahun lalu tuh sama sekarang ini apa sih Bang? Perbedaan tuh menurut gua kita gua masih merasakan passion yang sama gitu. Gua mungkin ada orang yang bilang, wah dulu tuh gua gini lebih gini, gua sekarang tuh begini. Sekarang pertanyaan gua balik deh gitu. Kalau lo misalnya, apa yang lo lakuin di masa sekarang itu yang nggak dilakuin masa lalu dan kayaknya sama sih menurut gue. Lo bikin, tapi mungkin medianya berbeda, jumlah ya kan, kuantiti orangnya akan berbeda juga gitu dari dulu. Misalnya kita ambil contoh gini, dulu tuh rilisan kaset tuh bisa sampai laku 1000 kaset, anak-anak tuh sampai bahkan ada yang sampai 3000 kaset. Sadis ya dulu itu rilisan yang iya dulu tuh kayak gitu, rilisan tuh laku keras banget karena emang nggak ada media kan? Iya. Tapi di media sekarang yang semua lebih, kata mereka lebih gampang, Instan. bukan berarti anak-anak sekarang tuh nggak memanfaatkan media tersebut dengan masif gitu. Semuanya masif gitu, meskipun penjualan rilisan gitu kan mungkin akan jauh banget gitu. Jam sekarang ngelakuin 100 juga buset capek kan. Capek, tapi gitu dia gitu. Lu di sana ya, di tahun itu juga orang bikin rilisan, sekarang punya rilisan. Saat di zaman dulu orang bikin acara, kita juga bikin acara. Zaman dulu bikin Zain, kita zaman sekarang juga bikin Zain. Apa yang nggak kita apa yang anak sekarang nggak lakuin gitu. Mungkin nggak ada bedanya, cuma perbedaan medianya aja gitu. Satu yang perbedaan yang paling gua inget, paling mencolok tuh, anak sekarang tuh nggak punya romantisme di tahun 2000 itu doang. Lu nggak punya memori itu. Meskipun lu juga di 10 tahun ke depan lu punya memori ini gitu, yang di anak sekarang nggak punya gitu. Romantisme itu yang benernya anak sekarang nggak punya, tapi 2000 punya. Dan lu kedepannya juga gitu. Misalnya di 2000, sekarang udah sih 2026, mungkin di 2036 lu akan mengulik, oh iya gue punya nih romantisme tahun 2025 yang nggak lu punya di 2026 gitu. Romantisme itu aja yang nggak punya anak sekarang dan dibandingkan anak dulu gitu. Ya. Selebihnya kita sama ngelakuinnya ya. Passionnya tetap sama gitu. Dan banyak kendalanya di sini. Mungkin berbeda kendala sama di sini gitu. Bukan berarti anak sekarang dengan kemudahan yang mereka dapat, mereka tuh jadi males gitu, ngepelein. Enggak, mereka malah memanfaatkan teknologi itu semasif mungkin gitu.
Sekarang dulu mau rekaman susah, sekarang lu gampang mau rekaman gitu. Terus perbedaannya, dulu gua rekaman jauh susah gitu gini. Ya kan dulu. Tapi lu sekarang lebih memikirkan tentang equipment musik gitu, equipment suara yang keluar gitu. Gear lu bertambah, jadi hasil rekaman lu lebih bagus gitu. Perbedaan itu aja sih, tapi semuanya tetap dijalani. Bukan berarti DIY dulu ada, sekarang nggak ada gitu. Desain ada, dulu nggak ada semua. Ada semua. Iya, medianya doang beda. Iya, ya gitu, nggak ada bedanya menurut gua ya. Tapi kalau mereka tetap bersyukur soal dulu ya Selalu lah ya. iya. Itu sih emang romantisasi. Yang lu nggak punya nih romantisnya 2000 kan? Iyalah. Iya kan, cuma itu doang. Lalu 2036 juga lu bilang Balik lagi ya kan? Iya. Romantisme itu yang lu nggak punya. Apalagi kalau dilihat awal 2000 tuh intimate banget sih. Kayak maksudnya gue ngeliat tuh kayak foto-foto atau apa tuh jauh dari digitalisasi, handphone. Iya. Kabar-kabaran sama kawan pun kayaknya wah, gampang kan. Dulu kayak ke acara kita naik bis bareng, Itu karena kan sih. nggak punya kendaraan gitu. Tapi kan dulu tetap ke gigs kan sekarang. Bukan berarti sekarang lu nggak ke gig kan. Iya. Iya kan, tetap sama itu. Tapi romantisme aja yang lu nggak punya tentang gua gitu. Gitu. Oke. Studinya sama sih semuanya. Menurut lu ya gitu terus dapat dulu. Menurut gue ya. Terus ini sih Bang, kayak kan ya tadi tuh di era sekarang tuh informasi dapat dikulik lewat mana aja kan gitu tuh. Info gigs, terus info musik segala macam. Iya. Yang nyampe akhirnya tuh adalah ya kita nggak nyalain sebenarnya kayak most killer gitu kan. Yang early, yang di akhir-akhir 2026 sampai kejadian yang di Malang itu Bang. Iya. Kayak pembacokan lah sama salah satu personil after show gitu. Itu gimana Bang? Menurut Maksudnya kalau bentuk kekerasan dalam gig tuh dari dulu juga udah ada sebenarnya. ya? Tapi bukan berat. Nih, gue paling kesel sama orang dulu ngomong, itu hal biasa dulu, dari dulu itu kita berantem. Bukan itu intinya. Jangan dinormalisasikan gini kan. Kayak gini gitu. Kalau datang ke acara itu, oke, lu datang dengan prinsip kebebasan. Gue orang bebas freeman, tapi dalam kebebasan itu dibatasin oleh kebebasan orang lain. Bukan berarti lu bebas, lu enggak. Lu selalu dibatasin dengan kebebasan orang lain. Jadi lu harus menghormati kebebasan orang lain juga. Kalau lu datang dengan mau bersenang-senang, mau menyampaikan sesuatu, lu jangan nyakitin orang lain. Kalau datang lu dengan nyakitin orang lain, lu udah salah. Gig hardcore punk nggak melayanin itu gitu. Gig hardcore punk tuh lebih enak, lu lebih santai, lebih ketawa gitu, sampai lu pesan lu juga lu bisa ngeluarin pesan lu gitu. Itu sih. Tapi kalau datang nih untuk nyakitin orang lain mah udah enggak lah. Tapi bukan berarti misalnya gini. Jangan gini. Selalu ini sifat alami manusia mungkin ya. Iya. Tapi lu kalau di gigs gitu, lu udah sangat sabar menghadapi satu orang gitu. Terus dia bikin rusuh, bikin apa, lu udah sabar sampai lu harus kena gitu. Dan itu lu harus ngambil tindakan, dan tindakan itu dibilang itu berantem gitu. Itu salah nggak? Gua nggak tahu. Lu udah sesabar mungkin nih ngadepin dia di gig nih kayak gitu. Tapi lu tingkat kesabaran lu tuh ada batasnya gitu tuh. Anjing, lama-lama udah gitu. Itu termasuk itu definisi salah nggak berantem seperti itu gitu. Gua nggak tahu tuh. Mungkin salah ya. Kalau berantem jangan di sini gitu kan, bisa jadi gitu. Misalnya deh, kalau gue misalnya nih kalau gue bawa istri gue ke gig gitu, terus istri gue dilecehkan di gig, gue pasti gue habisin tuh orang Pastilah. itu.
gitu. Tapi gue berantem di gig nih, Nah, ya kan? Gue bikin rusuh nih di gig nih, tapi gue punya alasan gitu. Dan itu pasti gue ajar habis-habisan di situ, pasti gue selesaikan di situ. Gue nggak mau berlama-lama gitu. Pasti di gig itu gue selesaikan gitu, pasti itu. Dan hal semacam ini salah nggak? nah. Kayak gitu gue berantem di gig gara-gara seperti ini gitu. Gue berantem di gig gara-gara temen gue udah dikeroyok temen gue misalnya nih. Temen gue misalnya Babo nih dikeroyok, wah dar gue diem aja gitu, nggak mungkin. Gue juga Mungkin. gitu kan, nu Acil lo dibubukin lah, dikeroyok lah Acil lah, misalnya nggak tahu nama lu nggak tahu situnya sebabnya Acil dikeroyok nih, wah ada lu masa diem aja, Iya. iya kan? Gue ikut keroyok sih, Bang. Iya gue keroyok ya. Iya. Maksudnya kayak gitu-gitu gitu, lu ini juga salah nggak nih, persepsi gue yang kayak gini-gini salah nggak gitu. Gue ngebebasin lu lah untuk berpikir gitu. Kalau gue sih nggak salah. Biarpun konteksnya tetap berantem gitu di gig, tapi gue ada ituan gue, ada alasan gue untuk berantem gitu ya. Kurang lebih ya, Bang ya. Cukup ini sih bagi gue. Menghibur. Cukup lumayan dapat pandangan baru sih. Kayak kan ya lu dari Apa? ya dari awal 2000-an kan. Yang mungkin secara pattern atau pola itu untuk berantem di gig sampai sekarang sih sebenarnya sama aja ya, kayak orang nggak sabar terus akhirnya gitu. lagi situ ya. Sekarang mungkin sekarang bedanya itu karena itu sih, balik lagi sih Bang, ya, apa namanya, sosmed ya. Terus warga, apalagi wargaannya tuh, wah nih atur Bang ternyata sampai bacok-bacok lah segala macam. Iya. Wah, itu yang bikin jadi highlight ya kan? highlight. Tapi lu kalau datang emang untuk nyakitin orang lain udah pasti salah itu. Pasti ya. Itu pasti salah, lu nggak ada reason apa-apa untuk berantem tuh. Menurut gua udah salah itu. Udah pasti salah itu. Udah pasti. Lagi nyampe pakai alat. Oh, apalagi lu bacok, pakai kan? iya, pakai kayak gitu-gitu. Udah salah banget itu, udah salah banget. Oke Bang, ini terkait apa yang lu pakai sih. Apa tuh? Iya, betul. Kayak gitu. Beberapa kali ya jaket yang ini sih, yang Free All People. Apa Ya. tuh Bang maknanya Free all, iya, kira-kira? lu tuh. Free All People. Bebas sih free all lu orang. Oke, dari segi opres lah, dari tekanan, dari maupun dari negara, maupun sekarang banyak negara yang banyak masuk negara kita gitu memperlakukan bahwa kebebasan tuh suatu yang bisa diatur oleh penguasa. Jadi menurut gua free all people tuh, orang tuh dari segi itunya sih orang berhak untuk menentukan sendiri apa yang mereka yakini gitu, tanpa harus dapat tekanan dari siapapun. Kebebasan yang benar-benar lo bisa menjalankan kebaikan-kebaikan tanpa harus dianggap lo beda dan lo ancaman gitu. Kebebasan yang gua anggap bagi mereka hal yang nggak pernah mereka dapetin gitu. Di free all people, terus dari segi pribadi gue memandang free all people tuh lu bisa memandang sudut apapun tuh tanpa harus ada tekanan dari orang lain gitu. Tapi itu tadi intinya, kebebasan lu tuh pasti akan dibatasi dengan kebebasan orang lain. Bukan berarti lu bebas melakukan apa aja, enggak. Ada batasan dengan kebebasan orang lain. Pemikiran tuh nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Harusnya tuh sama sekali nggak bisa dikontaminasi oleh sebuah ancaman. Pemikiran tuh harus benar-benar ide, persepsi itu benar-benar harus lu di luar dari tekanan siapapun gitu.
seperti itu. Menurut gue kebebasan free all people tuh semua tuh bebas menentukan nasibnya masing-masing gitu, tanpa harus di bawah tekanan penguasa atau siapapun gitu. Ya apa yang terjadi di Palestina, di Kongo, bahkan di negara kita sendiri, di Papua gitu, mereka tuh menurut gua harus menentukan nasib mereka masing-masing gitu, harus memerdekakan pikiran mereka, memerdekakan apa yang mereka yakinin gitu. Seperti itu gitu. Jadi nggak cuman di daerah-daerah konflik doang ya bang ya, untuk free all people itu ya? Iya, gua enggak semua sih. Semua ya? Iya, sekarang kan juga di daerah-daerah juga nggak kayak sengketa lahan, pencaplokan dari korporasi, Agraria. seperti itu gitu tuh. Itu tekanan-tekanan yang mereka nggak punya dan kita tuh harus mendukung mereka gitu. Istilahnya lu oke, lu nggak turun ke jalan, tapi lu tuh biarkan dia ngerasa lu di sisi mereka gitu, kayak wah ini biasa itu. Wah ada orang-orang yang ngerasa wah lu di my side nih, itu enak aja bagi mereka mungkin. Asli ya sih. kan gitu gua free all people menurut gua ya. Iya, kayak sekedar ucapan kata kalimat semangat Iya bener kayak Iya gitu gitu. anonim gitu kan, tiba-tiba semangat ya ininya. Dia tahu lu Memperjuangkan yang dia. di sisi mereka tuh, meskipun kita nggak begitu get into bener-bener ya gini at least udah dia ngerasa lu ada di sisi mereka tuh, dia seneng sebenarnya. Apalagi lu sampai bela mati-matian. Iya, apalagi lu Iya. in charge di situ ya. Bener gitu menurut gua free all people. Dan itu hashtag tagline-nya cukup dipakai sih di beberapa gigs. Oh iya. Lain-lainnya ya, gue ngeliat kayak di kemarin tuh, kalau nggak salah di Jawa Tengah juga. Karena mungkin kayak untuk Free Palestina dan Free West Papua kan emang masif juga kan. Kalau Free all people ya udah, nggak cuma di tanah-tanah Iya, konflik doang kan ya. Benar. Nah, kita Semuanya juga gitu. termasuk. Pemikirannya juga jangan jadi yang nggak bisa untuk jadi dikekang gitu. Boam Bang, Oi. catatan si Roy kapan terakhir nulis? Wah gua kemarin tahun lalu tuh yang Hardcore Punk Save My Life Not My Bills itu itu terakhir gua bikin Tahun lalu pertengahan ya agak. sebelum sakit ya bang ya? Oh pas sakit malah. Oh, pas sakit ya? Iya pas sakit itu gua pengen sih kayak nulis rutin tiap bulan ngeluarin tapi gila mood gua nggak, malas gua tuh gila sih kalau nulis. Iya pengen gua nulis gitu tapi gua pernah di tahun lalu tuh gua pernah ditawarin dibikinin buku malah Sama jadi publisher kumpulan tulisan gua sama nanti gua nulis baru tuh gua janji bikin gue janji bikin 5 tulisan baru deh. Tadi dia ngumpulin dari awal di blog lu. Iya. Terus gue nambahin 5 tulisan gitu. Wah anjing, tapi malesnya. Padahal udah seneng gue nih pakai kabar itu tuh. Wah anjing, akhirnya gue ada yang ngeluarin gitu. Seneng banget tuh, tapi pas kenyataan anjing gue males banget. Tapi gue ngerjainnya cepet. Kalau sekali duduk langsung jadi gitu, Iya, gue tuh nggak pernah yang berhari-hari ngerjain tuh. Bener-bener cepet gue kalau ngerjain, tapi malasnya itu gila. Berarti lu metode orang yang sekali duduk langsung jadi petulisan. Kayak gitu gue. Terus gue kagak yang pakai editor gitu lagi. Iya, EYD-nya ya udah selalu lah ya. Iya, tuh banyak banget typo tuh. Oh iya typo. Ntar kalau di rilis publisher urusan mereka lah ya. Iya, typo. aja. Tapi di 3 terakhir tuh istri gua yang jadi ngedit tulisan gitu. Tapi yang terakhir enggak lah. Yang terakhir yang Mabel tuh bukan istri gua, jadi banyak banget typonya. Gua tuh ngupdate blog gitu, misalnya satu tulisan gua bisa 5 kali ngedit, tapi udah dipublish duluan. Terus gua baca lagi kan. Wah anjing salah, tuh gue edit lagi. Jadi gue ngupdate blog gue tuh yang udah
tampil tuh bisa 5 kali 6 kali gitu. Iya, saking. Terus gue nggak mau gue tipe orang yang benernya gue udah selesai nulis ditek, udah gue upload, gue nggak mau ngecek. Tapi pas gue mau baca, wah anjing tuh gue edit. Padahal udah publish duluan tapi itu. Iya, kayak gue kan ngeliat beberapa kali tulisan lu kan tuh vokal lah terhadap dengan isu sosial politik, geografi, lingkungan. Kayak apa sih bang yang pengen lu highlight dari semua tulisan lu itu tuh terhadap isu-isu tersebut? Pertama, ya highlightnya gue pengen orang yang ngerasain kesampe ke orang-orang yang gue butuh dukungan nih sebenarnya, tapi dia nggak nyampe tuh. Gue tuh ada di sisi mereka, gue pengen banget tuh nyampe gitu tulisan gue. Terus nggak cuma sosial politik sebenarnya kan, gue juga masalah skenaan juga. Terakhir iya kan skenaan abang ribet ya iya gitu. Jadi gue campur tuh, gue mix antara skenaan juga. Itu ya benar-benar kayak keresahan aja gitu. Persepsi gue mungkin beda sama orang mungkin. Jadi gue pengen gue tulis aja gitu, tapi pakai bahasa yang slow aja gitu, bahasa nongkrong lah ya. Dan nongkrong gue nggak punya. Gue cuma tahu tuh metode cuma harus punya awalan, harus punya isi, dan harus punya akhiran. Udah itu doang. Gue nggak metode apa pun nggak tahu. Makanya caps lock semua nih. Berarti emang pure dari apa yang itu tuh lu ngerasain sesuatu langsung lu garap atau lu tunda bang? Oh iya, gue garap. Langsung apalagi garap. iya, gue garap. Langsung gue garap. Dan nggak lama, pasti nggak lama gue ngerjainnya. Dan biasanya gue kayak kita bercandaan lagi ngobrol gitu, wah iya bener juga tuh, gue masukin ke tulisan gitu. Terus kayak nyeleneh kayak gitu, kayak tuh yang sebelumnya tuh kayak tos lu mau ke gig gitu, tos-tosan ya kan, panjang banget tuh tos-tosannya 30 menit iya ya? kan. Jadi gue masukin ke dalam, belum lagi kayak gitu-gitunya gue mau masukin sesuatu yang kita alamin, tapi wah anjir iya juga gitu. Bener juga kayak gitu-gitu. Terus kalau ada isu apa gitu di skena tuh enak tuh. Iya, Seru nih kayaknya. Seru nih kayaknya ini gitu. Tapi ada satu beberapa yang isu-isu yang lagi mencuat, udah malas gue bahas yang kayak gini. Gitu. Buat arsipan lu juga sih bang ya? Itu arsipan gue juga, iya. Kan mau ngalahin Ariel Anwar katanya. Gue bener-bener nyoba itu, gue nyoba tulisan pertama tuh 2018 kayaknya. Itu gue nge-review In Our Hand. Itu pesan pertama gue tuh. Oh yang Yang IP-nya ya? Sampai sekarang masih jadi IP. Demokrat. Tuh pas ngeluarin gitu, udah ngeluarin, gak taunya aspirasinya bagus gitu. Udahlah, nulis lagi gitu. Berarti 2026 ditunggu nih bang. Tulisannya ya, iya jangan nunggu juga. Lu bikin masalah dah. Ntar gue tulis dah, lu bikin masalah dulu. Dan baru gue bisa nulis. Bikin masalah dulu. Iya sih, keresahan dulu sih yang baru. Iya. Makanya banyak penulis-penulis itu dari negara-negara yang bermasalah ya. Iya. Nulis apa yang mereka resahkan kan. Bener. Bikin masalah coba Bang. Aduh, tulis dah. apa ya? Iya. Masalah itu kali bang yang kemarin reschedule. Ih, berapa kali kayak dulu. Iya, sorry ya bang. Aman cuy. Aman. Ya ditunggulah bang. Tulisannya. Biar jadi apa ya? Gue ya, gue bingung gue. Tapi gue tulisan kecil sering kan. Masih iya, kayak nge-review Arman Talk, Zip. Gue masih sering tuh. Ada yang Bang reviewin bang band aku, iya gue reviewin kan, nggak keluar anjing. Lukisan gue itu sendiri itu kalau ada juga tuh. Valid tuh benernya gue nge-review tuh, bangsat nih anak valid nih bangke. Kenapa ya? Nggak dikasih? Kagak dapat upload tulisan gue bangke. Kayaknya ini bakal jadi arsip mahal sih 10 tahun ke depan. Lu pernah nulis kayak di booklet suatu ini nggak sih bang, rilisan yang dicetak gitu? Oh pernah 1984 tuh gue nulis tuh, jadi ada dia ngeluarin album, ada booklet reviewan. Jadi keluar tuh tulisan gue di rilisan mereka. Tahun kapan itu? Enggak, 1988 band. Gue dia tahun kemarin baru lulus. Oh baru tahun ini? Iya. Nah itu lucunya. Ya lucu sih benernya, dia kan
ada black metalnya gitu kan. Dia kayak black metal aggression gitu. Dan gue kan nggak get into ya. Pertama gue tuh mikir gue akan nge-review musiknya. Wah gila, gue susah tuh, makanya lama banget tuh. Dia berapa kali lagi, Mas udah, Mas tolong mau dikeluar nih album kita gitu. Oh iya Mas, maksud gue bukannya males, bukan, gue nggak get into dengan genre mereka gitu. Jadi gue susah gitu. Sampai kan malah istri gue lebih tahu tentang musik kayak gitu kan. Gue sampai nanya istri gue, ini gimana sih ini. Oh iya gini tuh. Tapi gue masih susah tuh mencernanya untuk wah gimana tuh. Kayak gue tuh bener-bener hardcore banget tuh. Gue sebenarnya agak yang lain mah gue masih bingung gue nge-review apapun gitu kalau genre lain. Dan sampai akhirnya gue kesulitan sebenarnya nih gue tentang genre yang band lu nih. Wah Mas jangan itunya mah gitu, pakai persepsi Mas aja gitu. Jadi tuh jadinya gue ngebahas liriknya. Ngebahas liriknya? Iya, jadi gue ngebahas liriknya dan itu jalan. Dan itu gue dapet tuh, bisa tuh gue lirik-liriknya. Jadi gue tuh nggak review sih, ya kasih kesan-kesan tentang lirik. Jadi dapet gue kalau genrenya mah buset. Nggak tahu gue. Juga sebagai penulis lirik juga ya kan? Apa? Juga sebagai penulis juga. Ngulas liriknya. Terus tadi, nah kalau Crime 84 nya itu apa bang? Mungkin apa? 84 nya itu. Lo mau apa nih? Mau dari segi apanya dulu nih? About 84 aja. Oh, 84 tuh kalau gue suka sama yang band-band enggak. Kalau sebagian personil gue mah suka yang 82 dan street punk ya. 82 UK like gitu. 84 tuh kayak bener-bener tahun-tahun di 84 tuh banyak band-band yang itu tadi itu yang lebih agresif tapi tetap masih UK itu tapi lebih agresif di 84. Terus satu itu, tapi yang itu penting itu tentang tragedi Tanjung Priok sih, namanya 84. Itu sih namanya 84, makanya Crime 84 tuh ada sesuatu di 84 sebenarnya. Nolak lupa lah ya bahasanya. Hah? Nolak lupa ya. Iya. Itu lebih ke Tanjung Priok sih 84. Area Soeharto lah ya. Soeharto pasti. Oke bang. Terus menurut Jil, kan 12 pertanyaan Jil jadi 80 ini pertanyaan Jil. Anjir. Kalian belum azan maghrib nih, belum ada intro. Dua pertanyaan lagi deh. Aman sih sampai. Sebenarnya ada 89 sih bang. Kalau dari kolom komentar ya. Ya menurut tanggapan lu sih bang, band-band punk yang main di acara-acara industri besar gitu ya, bersponsor besar, korporat gitu ya. Lah, gitu. Kapitalis. Itu tadi yang gue bilang dari awal, otak orang-orang itu pengertian punk itu nggak bisa lo kekang ternyata. Mereka punya deskripsinya masing-masing. Dan satu hal yang harus lo tahu gitu, pasti lo yakinin bahwa sesuatu yang lo bikin itu pasti ada kontranya gitu. Dan lu jangan ketika lu manggung di acara besar ada yang kontra gitu. Ya itu bagian dari sebuah keputusan lu main di situ, dan ada orang-orang yang nggak mau tentang itu gitu. Tapi kalau bagi gue sendiri gue nggak akan main tempat gitu. Ada kebebasan ada pemikiran tentang hardcore punk tuh dari yang berbeda sama lu. Lu bisa mendeskripsikan hardcore punk. Oh gue mikir gini nih. Ini pikiran mereka mungkin ya. Lu mau pemikiran lu dengan kuantiti orang segini atau mau suara lu didengar segini. Kalau di segini lu tetap di sini kan. Tapi kalau lu pengen lebih luas, orang lebih tahu tentang apa hal yang harus lu sampaikan, lu harus main di tempat besar. Dan lu bisa menyampaikannya lebih luas, mungkin ke orang-orang lebih luas lah, lu akan menyampaikan misi dan sesuatu yang lu harus jadi pertanyaan. Mungkin mereka mikirnya seperti itu gitu. Gue ingin suara gue didengar lebih luas dan semua orang bisa jadi lebih tahu tentang pesan gue, mungkin seperti itu. Dan kita nggak ngambil itu gitu. Gue nggak apa-apa segini, tepat segini juga nggak apa-apa. Game lu ya bang? Apa? Game lu ya? Iya gitu. Tapi lu
Ya mungkin mereka pikirin kayak gitu, tapi di salah satu pihak kan lu udah nggak, oh jangan gitu, makanya gue bilang buat itu tulisan gue. Ya udah gitu, lu nggak apa-apa lu main di tempat-tempat besar gitu, tapi lu udah jangan lu anggap diri lu DIY lagi gitu. Udah, lu stop lah membual tentang hal itu gitu. Klaim itu ya. Lu jangan, ketika lu udah main di korporat besar, di acara besar, udah lu jangan udah tetap ngomongin tentang DIY gitu. Lu jangan tetap ngomongin gue band DIY gitu. Udah pasti enggak lu gitu. Udah pasti enggak itu mah. Dan ya udah gitu. Dan banyak akan kontra gitu. Lu bakalan gini. Itu pasti sih lu kontra, dan lu nggak bisa nge-defense lu gitu. Lu udah relain aja lah gitu. Maksudnya lu main di acara besar udah lu relain aja nih yang komunitas kecil gitu. Lu ingin komunitas yang kecil ini tetap berpandangan baik sama lu tuh enggak juga. Pasti ada obrolan-obrolan yang ya udah emang nggak begitu gitu. Iya, lu harus ikhlas lah. Yang besar-besar tuh band-band punk yang besar main di acara kopat itu harus ikhlas udah. Kita ngomongin lu, kita ngehujat lu, itu harus ikhlas. Lu harus ikhlas, itu udah jalan. Kenyataannya begitu ya. Dan mereka tahu itu. Kalau mereka tetap defend gitu kan. Sebenarnya mereka tahu itu, kalau mereka tetap defend itu pembenaran aja sih. Tetap defensif. Gitu. Ada lagi? Last nih bang. Kagak, jangan mau gue last. 5 dah, minimal 5. Aduh. Siapa band punk pertama di Indo bang? Pertama itu nggak ngerti gue gitu-gituan. Dan gue nggak tertarik sama yang hal-hal kayak gitu sebenarnya. Yang pertama yang pertama yang apa, gue nggak tertarik. Tapi yang tadi yang gue bilang di awal, yang pertama ngenalin gue punk itu Nova, temen SMA gue yang hampir nggak naik kelas gitu. Setiap rapot tuh dia bilang, aduh yang lain kan wah gue ada merah lagi, dia gua ada hitam lagi ya. Setiap terima rapot gitu. Itu yang gua tahu aja, yang kenalin punk gua Nova. Selebihnya kan kalau orang tetap membual tentang hal-hal yang kayak gitu, berarti dia butuh validasi aja gitu. Gua nggak begitu tertarik dengan hal-hal yang pertama. Bener. Last nih bang. Ya. Bold statement lu bang di kehidupan lu itu, pesan dan pesannya kepada ya teman-teman yang lagi nonton apa bang? Anjay, kayak kita petua. Bold statement apa lagi ya? Pesan-pesan. Iyalah, pesan. Ya, itu tadi. Jadi orang baik aja deh. Banyak yang definisi simbol-simbol tentang hardcore punk itu sebenarnya satu tujuan, gue jadi orang baik gitu. Gue suka bertanya-tanya gitu, misalnya kalau orang udah nggak ada gitu, apa sih yang tertinggal bagi lu orang lain? Legacy kan. Dia tahu lu orang baik, dia pasti akan ingat. Itu gue pengen diingat orang sebagai orang baik ya? Iya, lu pasti semua juga kayak gitu. Banyak yang doain, ya kan? Iya. Banyak hal-hal baik gitu, gue pengen gitu. Lu pasti semua pengen kayak gitu. Iya, jadi lu semua ini nih yang di hardcore punk, tujuannya sih satu, lu jadi orang baik udah. Nggak ada yang lain gitu. Gak muluk-muluk ya? Oke Bang Jo, thank you ya Bang untuk waktu dan jawaban-jawabannya. Mantap. Lu tetap jalanin aja nih kayak gini-gini, mantap. Dan ini kayak gini-gini. Remi, emang bulan depan lagi ya? Ini dia aja nih, Babo, basis gua tolol tapi lu.